Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP, MSI. Lagi dan lagi izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan nama aku Sofia Rahma Harahap dengan NIM 07011282328033 kelas L2 atau B Kampus Indralaya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sumber hukum dan negara hukum. Nah, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi asal atau dasar bagi pembentukan hukum. Sumber hukum terdiri dari dua kategori utama, yaitu sumber hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya, dan sumber hukum tidak tertulis seperti kebiasaan, yuridis, dan doktrin. Nah, negara hukum adalah suatu konsep di mana negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum, dan setiap tindakan negara diatur oleh hukum yang jelas, adil, dan tidak sewenang-wenangnya. Dalam negara hukum, warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, dan tidak ada yang berada di atas hukum. Kemudian Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum merujuk pada peran Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga berfungsi sebagai sumber nilai yang memandu pembuatan, penerapan, dan interpretasi hukum. Setiap undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan mencerminkan aspirasi dan moral bangsa. Asas legalitas dan kebebasan bertindak hukum administrasi negara. Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa tindakan atau perilaku seseorang hanya dapat dihukum jika ada undang-undang yang mengaturnya sebelumnya. Asas ini juga dikenal dengan istilah nullum crimen sine lege, yang berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang. Dengan demikian, asas legalitas menjamin bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum, sehingga melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara. Kebebasan bertindak dalam hukum administrasi negara merujuk pada hak dan wewenang yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara atau badan publik untuk melakukan tindakan atau keputusan administratif. Selama tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang ditetapkan, tunduk pada prinsip hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Pejabat administrasi harus bertindak dalam koridor hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian serta asas, selanjutnya kita membahas mengenai sumber-sumber hukum. Nah, sumber hukum material, formal, sumber-sumber hukum dalam pengertian sosiologis dan sejarahnya. Yang pertama ada sumber hukum material, di mana merupakan segala hal yang melatar belakangi dan mempengaruhi pembentukan hukum, seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya dalam masyarakat. Sumber ini berhubungan dengan substansi atau materi hukum yang diterapkan. Yang kedua, ada sumber hukum formal, merupakan bentuk atau saluran di mana hukum itu dituangkan dan dihasilkan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebiasaan, jurisprudensi, atau keputusan hakim. Nah, sumber ini mengatur bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan. Yang ketiga, ada sumber hukum dalam pengertian sosiologis, melihat sumber hukum dari perspektif sosial, yaitu hukum yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai sosial yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Yang keempat, ada sumber hukum dalam pengertian sejarah, merujuk pada asal-usul hukum yang berkembang seiring waktu, melihat bagaimana hukum itu terbentuk dan berubah berdasarkan peristiwa sejarah, pengaruh budaya, dan perubahan dalam struktur sosial dan politik. Sumber ini menjelaskan perkembangan hukum dari masa ke masa.
Lalu mengenai asas-asas hukum administrasi negara. Asas-asas hukum administrasi negara adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan administrasi negara. Beberapa asas penting dalam hukum administrasi negara antara lain, yang pertama ada asas legalitas, di mana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada kepastian hukum, setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga, ada asas proporsionalitas. Tindakan administrasi negara harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak berlebihan. Yang keempat, asas keterbukaan. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai tindakan dan keputusan yang telah diambil. Yang kelima, ada asas akuntabilitas. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau kebijakan yang diambil kepada masyarakat. Yang keenam, asas keadilan. Setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh warga negara, di mana asas ini berfungsi untuk menciptakan administrasi negara secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya mengenai skema sumber-sumber hukum administrasi negara. Hal ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama yaitu sumber hukum formal, di mana merupakan dasar hukum resmi yang mengatur tindakan administrasi negara, meliputi peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, kebiasaan. Kemudian ada sumber hukum material, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi isi dan substansi hukum seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologis dalam membentuk hukum administrasi negara. Selanjutnya ada sumber hukum sosiologis dan sejarah, di mana sosiologis norma yang berkembang di masyarakat dan mempengaruhi kebijakan administratif. Lalu sejarah perkembangan hukum administrasi dari masa ke masa yang membentuk praktik dan aturan. Sehingga skema ini menunjukkan pembangunan sumber-sumber atau administrasi negara ini merupakan kombinasi aturan formal. Cukup sekian yang dapat aku sampaikan, kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini. Tonton video-video aku selanjutnya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.